bahwa Yesus menangisi kota Yerusalem. Tapi yang ditangisi oleh Yesus bukan sekedar kota Yerusalem, tetapi dia menangis atas jiwa-jiwa yang tersesat dan setiap hati yang tidak mengenal damai sejahtera yang ditawarkan di dalam hidupnya. Yesus menangisi kota Yerusalem. Yesus menangis karena kedegilan hati mereka yang mendiami Yerusalem itu sendiri. Yang menangis mengapa orang-orang di Yerusalem itu tidak mengerti tawaran yang diberikannya, yaitu tentang keselamatan dan kebahagiaan. Yerusalem berarti kota damai sejahtera. Apakah sungguh-sungguh menjadi kediaman yang menawarkan damai bagi para penghuninya? Bukankah para penghuninya sendiri justru tidak mau damai karena mereka lebih senang hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam dosa itu sendiri? Inilah yang ditangisi Yesus, yakni mereka yang buta dan tuli akan kehadiran Allah yang nyata di dalam pribadi Yesus. Mereka melihat secara nyata dengan mata sendiri, tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah. Yesus menangis karena manusia mengisi hatinya dengan bermacam hal yang jahat dan juga hal-hal yang duniawi. Hidupnya yang mengejar dan mencari hal-hal yang duniawi. Yesus meratap, Yesus menangis. Yesus menangisi kedegilan hati manusia karena manusia tidak menyadari kasih Allah yang begitu besar yang diberikan kepada manusia. Yesus adalah kasih Allah yang agung, yang besar, namun mereka tidak memahami, tidak mengerti sama sekali. Manusia seringkali sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan pekerjaannya, sehingga rahmat Allah yang selalu hadir dan turun di atas dirinya berlalu begitu saja tanpa disadari. Ibu dan saudara kasih, mari kita membayangkan kira-kira bagaimana sikap Yesus jika melihat hiruk-pikuk kita yang hidup pada saat ini. Apakah Yesus akan tersenyum atau Yesus juga menangis ketika melihat kita yang hidup pada zaman modern ini, yang hidup pada saat ini? Kita membayangkan, berimajinasi, kira-kira Yesus akan tersenyum atau menangis ya? Seandainya Yesus melihat momen-momen kebaikan dan kasih yang kita lakukan, hidup kita rukun, hidup kita bersatu, hidup kita saling menghargai, pasti Dia akan tersenyum. Saat kita berani menebarkan kasih, pengampunan, dan juga kedamaian pada siapapun yang kita jumpai, terlebih-lebih kita hidup di dalam keberagaman, ya, agama, budaya, kultur ini semuanya, dan kita mampu hadir membawa damai, saya yakin Yesus akan tersenyum pada kita semuanya. Namun juga Yesus akan menangis ketika menyaksikan manusia modern atau kita semuanya yang seringkali tergilas oleh teknologi dan informasi. Kita begitu asik dengan diri kita sendiri, asik dengan gadget kita sendiri, bahkan ketika mengikuti karesi pun tidak lepas dari HP kita. Mungkin Yesus prihatin dengan kita semuanya. Dia pun juga mungkin menangis. Apalagi kalau kita tidak rukun dalam satu keluarga, tidak bisa akur dengan mertua, dengan orang tua, dan juga dengan tetangga. Yesus pasti akan menangis. Hingga kalau ditanya, Yesus akan menangis atau tersenyum ketika melihat kita pada saat sekarang ini? Gantung pilihan kita dalam hidup ini. Kalau kita sungguh-sungguh hidup
melaksanakan kehendak Allah, melaksanakan perintahnya, dan juga mewujudkan dan mengusahakan terus-menerus dalam kehidupan kita untuk senantiasa hidup berdamai dan juga menerima orang-orang yang sekitar kita, tidak memperhatikan agama mereka, ras mereka, suku mereka. Yesus pasti akan tersenyum. Betapa sering Yesus menangis, prihatin dengan orang-orang pada zaman sekarang ini. Dengan kemajuan teknologi, manusia begitu mudah untuk menghujat sesama manusia, merendahkan martabatnya. Lihatlah akhir-akhir ini bagaimana manusia saling menghujat satu sama lain. Di dalam situasi seperti itu, Yesus akan menangis. Yesus akan menangis kalau melihat ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan juga ketimpangan kehidupan sosial, tetapi kita sebagai pengikutnya diam 1000 bahasa. Sebaliknya, Yesus akan tersenyum pada saat kita melakukan, membantu sesama manusia yang membutuhkan, yang ada di sekitar kita. Dan itulah yang diharapkan Yesus. Bahwa kita diharapkan mempunyai karakter seperti Yesus, yaitu mudah tergerak hati kita ketika melihat orang lain yang menderita. Pantangan panggilan kita, tanggung jawab kita bersama. Hingga kalau ditanya apa, gimana caranya kita bisa membuat Yesus tersenyum ketika ketemu kita, Yesus akan merasakan dan juga merasa gembira dan bahagia kalau kita sungguh-sungguh mau melanjutkan karya-karyanya, misi hidupnya, yaitu bagaimana dia mau hadir kepada siapapun, dimanapun. Ibu dan saudara kasih, Yesus akan merasakan keprihatinan yang mendalam ketika melihat sibuknya kita dengan diri kita sendiri. Kita begitu sibuk dengan gadget, kita begitu sibuk dengan bisnis, pekerjaan, dan juga sibuk dengan godaan-godaan duniawi, entah kekuasaan, entah juga kedudukan. Dalam kesibukan kita, seringkali kita terpisah dari kehadirannya. Kita melupakan Allah, kita melupakan Yesus yang hadir, yang telah diutus Allah. Kita lupa akan nilai-nilai kerajaannya. Maka marilah kita bersama-sama merenungkan arah kehidupan kita masing-masing, mengevaluasi prioritas-prioritas kita, dan memastikan bahwa kita tidak terperangkap di dalam kesibukan-kesibukan kita yang membuat kita kehilangan fokus pada kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Nah, seperti kesempatan hari ini, pagi ini, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian hadir di sini hanya fokus mau merasakan kehadiran Allah. Semoga Yesus akan tersenyum pada saat kita melakukan kebaikannya. Biarkanlah kita dibimbing oleh Roh Kudus sehingga melakukan rencana Allah, kehendak Allah, perintah Allah, dan juga kasih dan juga keadilan, perdamaian, pengampunan di dalam hidup pada saat sekarang ini. Semoga Yesus tetap tersenyum kepada kita semua dan bukan meratap dan menangis dan prihatin melihat tingkah laku kita pada zaman sekarang ini.